Sejarah Pura Air Jeruk, Juwuk Linggah, hidupkan lagi pengikut yang tewas. Semeton, beberapa dari Anda, sudahkah Anda pernah tanggil ke pura ini? Sejarah Pura Air Jeruk, Juwuk Linggah, hidupkan lagi pengikut yang tewas. Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Pura Air Jeruk yang berada di Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, diperkirakan berdiri sekitar abad ke-10 Masehi. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pura ini merupakan pura Sadkayangan. Namun, tidak sedikit yang mengatakan bahwa pura ini tergolong pura Dangkayangan. Pura Air Jeruk merupakan salah satu tempat suci yang didirikan Ida Pedanda Sakti Wawurauh atau Dangyang Nirarta. Pura yang didirikan sekitar abad 10 ini termasuk pura tua di Bali. Hal itu dibuktikan dengan wujud fisik bangunan pura yang mirip dengan pelinggih yang ada di Pura Kehen Bangli. Seperti adanya bedawang nala, terbelit 2 ekor naga, Basuki dan Anantaboga. Pada bagian dasar pelinggih utama, ujar pemangku Pura Air Jeruk Ida Bagus Made Putra Adnyana yang diwawancarai Jawa Post Group Rabu 21 Desember 2016 silam dijelaskan. Lebih lanjut, Ida Bagus Made Putra Adnyana, nama Air Jeruk bermula dari perjalanan Dangyang Nirarta bersama pengikutnya merabas alas atau hutan angker Payangan. Banyak pengikut yang tewas lantaran beragam sebab. Saat beristirahat untuk memulihkan kondisi fisik, Dangyang Nirarta melihat juwuk atau jeruk linglang yang konon hanya bisa hidup di negeri para dewa. Buah jeruk itu akhirnya digunakan untuk mengobati dan menghidupkan pengikut Dangyang Nirarta tewas dalam membabat hutan Payangan. Setelah semua prajurit yang terluka sembuh total dan yang tewas hidup kembali, Dangyang Nirarta pun membuat suatu pelinggih yang disebut dengan nama Air Jeruk. Ujar pria yang juga polisi ini. Dalam lontar Dewa Purana Bangsul disebutkan Pura Air Jeruk digolongkan sebagai satu dari dalam lontar dari 6 pura besar yang sering disebut Pura Sadkayangan, selain Pura Besaki, Batu Karu, Batu Klotok, Sakenan, dan Tanah Lot. Namun, ada juga menyebut sebagai Dangkayangan karena sempat menjadi petilasan Dangyang Nirarta ketika melakukan perjalanan suci di Tanah Bali. Bahkan, warga sekitar meyakini pohon kapuak yang tinggi besar di Ciroan adalah tongkat Sang Maharsi yang sengaja ditancapkan sebelum meninggalkan tempat suci ini. Pura Air Jeruk disebut sebagai Pura Dangkayangan karena di pura ini terdapat menjangan Saluang sebagai pemujaan orang suci, Empu Kuturan, dan juga Meru Tumpang Tiga sebagai pemujaan Dangyang Nirarta. Dua tokoh ini adalah sebagai Dang Guru atau sebagai Adi Guru Loka pada zamannya. Adanya 2 guru itulah yang menandakan Pura Air Jeruk ini pernah berfungsi secara intensif sebagai media pendidikan kerohanian umat, sehingga Pura Air Jeruk dapat disebut sebagai Pura Dangkayangan, ujar Adnyana. Adnyana menerangkan bagi sebagian penduduk Sukawati dan sekitarnya mengenal pura ini sebagai Pura Subak, yang merupakan tempat suci bagi mereka yang berprofesi menjadi petani. Lantaran itu pula pura ini diempon oleh Subak Gede Sukawati yang berjumlah 13 subak. Pura ini memang difungsikan untuk memohon kesuburan tanah dan tanaman para petani. Di pura ini pula, petani di lingkungan Subak Gede Sukawati memohon kepada Hyang Widi agar tanaman diberi keselamatan dan hasil panen yang berlimpah imbuhnya. Struktur bangunan Pura Air Jeruk tak beda jauh dengan pura yang umumnya ada di Bali. Pura seluas 70 meter x 30 meter ini terbagi 3 bagian atau Trimandala, Laman Jeruan, Utamaning Mandala, Jabat Tengah, Madianing Mandala, dan Laman Jabat Sisi, Menistaning Mandala. Lebih lanjut dijelaskan, pada bagian Madya Mandala atau halaman tengah terdapat pelinggih gedong sebagai stana Ratu Gede atau orang besar yang pernah berkuasa di Bali. Konon pelinggih ini sebagai stana roh suci dalam Watu Renggong. Pelinggih ini untuk mengingatkan saat dalam Watu Renggong malahkan dalam Juru di Belambangan, Jawa Timur. Sebelumnya, dalam Watu Renggong ingin mengembangkan persahabatan lewat perkawinan dengan melamar putri dalam Juru. Entah apa sebabnya, lamaran dalam Watu Renggong ditolak dengan cara yang tidak terhormat, sehingga terjadi pertikaian sengit yang berujung kekalahan dalam Juru. Sementara bagian utama yakni Jeruan Pura tak kurang 26 pelinggih.
Di antaranya Meru Tumpang 5, Pelinggih Pokok sebagai standar Ida Batara Putrajaya, dan Meru Tumpang 3, Pelinggih Dangyang Nirata. Piolalan di Pura Air Jeruk ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dan jatuh pada Rabu Kliwon Uku Pahang. Namun pelaksanaan piolalan di Pura ini setiap 1 tahun sekali menggunakan banten yang lebih besar, jelasnya. Pihaknya menambahkan Pura Air Jeruk ini juga sebagai tempat melangsungkan upacara Nangkluk Merana yang umumnya dilakukan saat sasi ke-6. Karena itu di Pura Air Jeruk ada Pelinggih Tugu Pasimpangan Ratu Mas Mencaling atau Ratu Gede Nusa di sebelah selatan pada areal Jabesisi. Umat Hindu terutama di Bali Selatan sangat yakin Ratu Gede Nusa inilah yang sebagai pengendali hama. Setelah upacara selesai, masyarakat Sukawati akan diberikan gelang sebagai tanda memohon keselamatan. Upacara Nangkluk Merana ini diyakini sebagai media untuk membangkitkan Ratu Gede Nusa agar hama itu dikendalikan oleh beliau agar tidak mengganggu pertanian penduduk. Ratu Gede Nusa itulah yang menguasai hama tersebut, tutup Adnyana. Bagaimana pendapat Anda, Semeton? Atau mungkin Anda ada yang pernah nangkil ke pura ini? Silahkan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.